Dalam politik, tak ada kawan abadi, hanya kepentingan yang selalu berubah. Contoh nyata dari kekhawatiran ini adalah kasus Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus Harun Masiku. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Di Indonesia, politik sering digunakan sebagai alat sandera atau negosiasi. Mereka yang tersandera dihadapkan pada pilihan sulit, tunduk pada penyandera atau melawan dengan resiko berat, seperti masuk penjara ataupun dikriminalisasi. Politik sandera sering melibatkan hukum sebagai alat tekanan atau alat untuk bertransaksi. Akibatnya, institusi penegak hukum kerap dijadikan alat oleh para politisi. Politik sandera telah menjadi perbincangan hangat dalam ekosistem politik di negeri ini. Pemanfaatan kasus hukum untuk melanggengkan agenda politik dianggap telah merusak proses demokrasi di negeri ini, menjadikan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk itulah, bagi mereka yang terjun ke dunia politik, ibaratnya telah memasuki medan pertempuran untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Penguasa akan berusaha mempertahankan posisi mereka, bahkan melanggengkan kekuasaan, baik itu dengan cara yang beretika ataupun yang tanpa etika. Dalam politik, tak ada kawan abadi, hanya kepentingan yang selalu berubah. Contoh nyata dari kekhawatiran ini adalah kasus Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus Harun Masiku. Setelah statusnya sebagai tersangka diumumkan, Hasto mengancam balik akan membongkar skandal elit politik di negeri ini. Hasto mengklaim bahwa status tersangkanya bermotif politik, bukan murni karena penegakan hukum. Ia merasa dizalimi karena sikap kritisnya belakangan ini. Tak tanggung-tanggung, nama mantan Presiden Joko Widodo yang diseret oleh Hasto. PDI Perjuangan menuding bahwa Jokowi lah yang memanfaatkan orang-orangnya di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan jerat hukum kepada Hasto. Saya kutip pernyataan politisi PDIP. Presiden boleh berganti, tapi yang disebut orang-orang Jokowi masih berkuasa di negeri ini, kata mantan politisi PSI yang kini menjadi jubir PDI Perjuangan, Guntur Romli, di Jakarta Jumat 27 Desember lalu. Bahkan Guntur menyebut Hasto telah memiliki rekaman video yang bakal menggembarkan jagat politik di negeri ini. Mulai dari soal permintaan 3 periode Jokowi hingga upaya kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan Guntur Romli itu juga diperkuat oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang mengaku sempat dititipi sejumlah dokumen penting milik Hasto. Dokumen tersebut bahkan sudah dinotariskan di Rusia. Menanggapi dirinya dikaitkan dengan penetapan tersangka KPK terhadap Hasto Kristianto, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan bahwa dirinya telah purna tugas sebagai presiden. Kutipan Jokowi pun sangat singkat. Sudah purna tugas, pensiunan, kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah. Tentu ancaman politik sandera yang dilakukan oleh para elit politik ini membuat publik skeptis, termasuk janji Hasto untuk membongkar kasus-kasus terkait Jokowi. Publik bertanya, apakah ancaman itu murni demi pemberantasan korupsi atau hanya manuver politik? Mengapa Hasto baru berniat mengungkap skandal besar ketika dirinya tersandung kasus?
Bukankah ia mengaku sudah lama memiliki dokumen itu? Mengapa ia tidak berbicara jauh-jauh hari sebelumnya? Publik tentu berharap Hasto sungguh-sungguh membawa bukti-bukti korupsi pejabat tinggi, termasuk yang ia sebut-sebut persoalan 3 jabatan Jokowi ataupun upaya kriminalisasi Anies Baswedan ke ranah hukum. Baik itu KPK, polisi, atau aparat penegak hukum lainnya. Agar pemberantasan atau penegakan hukum tidak lagi terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan politik. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mendukung Hasto membuka atau menyampaikan video-video tersebut ke publik. Ia bersyukur bahwa kalau penetapan Hasto oleh KPK ini bisa membongkar kasus-kasus besar, ini akan sangat menguntungkan bagi publik. Saya kutip pernyataan Boyamin, bagus malah buka-bukaan saling bongkar. Segera saja buka dan jangan gertak sambal. Korupsi itu akan lebih mudah kalau yang membongkar dari para pelaku, yang dulu rukun menjadi pecah kongsi. Itu kan data mereka biasanya valid dan penuh warna, kata Boyamin seperti dikutip mediaindonesia.com. Jika Hasto benar buka-bukaan, tentu yang paling diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Informasi itu akan menguak tabir penyelewengan kekuasaan yang dipraktikkan oleh rezim sebelumnya. Tabir akan terkuak manakala aparat penegak hukum bersedia ataupun mampu menindaklanjuti bukti-bukti yang akan disampaikan tersebut. Analis komunikasi politik Henry Satrio menekankan bahwa pentingnya mengakhiri praktek politik sandra yang merusak iklim demokrasi di Indonesia saat ini. Ia berpendapat udah saatnya gaya politik sandra dan negosiasi itu diakhiri. Jika ada bukti korupsi atau penyelewengan kekuasaan, ungkap saja tanpa menjadikannya alat tawar atau sekedar gertak-gertak sambal. Menyimpan dokumen semacam itu hanya akan merusak tatanan hukum, bahkan juga tatanan demokrasi. Alih-alih menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan, praktek politik sandra ini justru akan menginjak-injak supremasi hukum, menjadikannya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kekuasaan pribadi ataupun kelompok tertentu saja. Politik sandra juga dapat merusak demokrasi karena praktek tersebut mereduksi supremasi hukum hanya untuk mengamankan kepentingan elit dan kelompoknya, bukan untuk menegakkan keadilan. Politik sandra membuat institusi hukum menjadi tidak berfungsi sebagaimana tujuan dan hakikatnya untuk menjunjung tinggi keadilan di negeri ini. Jika kiranya niatan Hasto untuk membuka borok rezim pemerintahan Jokowi mampet tidak jadi, perlu kiranya untuk menjadikannya sayembara. Pihak-pihak yang pernah membuat sayembara untuk Harun Masiku seperti Marwar Sirait ya akan pasti diapresiasi oleh publik jika mereka kembali membuka sayembara untuk Hasto agar bersedia buka-bukaan. Toh kepentingannya sama, serupa, membuka kasus ini seterang-terangnya dan membebaskan iklim politik negeri ini dari upaya saling sandra. Dan bagi para penegak hukum, penting untuk membuktikan bahwa kasus Harun Masiku ini dan penetapan Hasto sebagai tersangka ini benar-benar didasarkan pada hukum, bukan politisasi, apalagi politik sandra. Transparansi dan bukti yang kuat diperlukan untuk menjawab keraguan publik. KPK harus menjawab itu.